Bapak, Ibu, serta adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam perenungan dan pembacaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, buka mata hati kami dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk menghayati kehendak firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan, sehingga kami dimampukan untuk mempraktikannya di dalam hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama pada malam hari ini berbicara atau membahas tentang perkawinan. Ketika seseorang ingin membentuk sebuah rumah tangga yang baru, maka yang ada dalam angan-angan atau cita-citanya adalah rumah tangga yang dibentuknya akan mendapatkan kebahagiaan, penuh damai sejahtera, dan sudah barang tentunya yang diharapkan kelak rumah tangganya akan langgeng sampai kakek dan nenek. Dan itulah sebabnya diperlukan adanya persiapan-persiapan yang matang dari kedua belah pihak, serta sudah barang tentunya melibatkan tokoh-tokoh agama, karena pernikahan itu sendiri adalah sesuatu yang sakral yang harus dijalani hanya satu kali seumur hidup. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan pernikahan Kristen atau rumah tangga Kristen? Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang kudus, di mana dilandasi dengan sebuah pondasi yang kuat, di mana Yesus Kristus yang menjadi nakhoda dan juru mudinya. Itu berarti bahwa rumah tangga Kristen tidak dapat diceraikan oleh apapun kecuali maut atau kematian. Dengan tanda kutip bahwa pernikahan Kristen tidak mengenal adanya perceraian atau kata cerai. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya saat seseorang atau anak Tuhan yang ingin membentuk rumah tangga baru diberikan penggembalaan yang dilandasi oleh firman Tuhan dalam kurun beberapa waktu lamanya, baik oleh pendeta maupun oleh majelis setempat, sebelum diteguhkan dalam nikah yang kudus, dengan maksud dan tujuannya agar rumah tangga mereka kelak di kemudian hari tahan uji di dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan yang sudah menanti atau menghadang mereka. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya sangat menyadari dan menjunjung tinggi keutuhan perkawinan, maka itulah sebabnya gereja terus-menerus berupaya membina dan mengajak setiap pasangan suami istri secara bersama dan tidak berhenti membangun serta memelihara
keutuhan perkawinan anak-anak Tuhan. Salah satunya adalah dengan adanya ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga yang dilaksanakan, salah satu tujuannya adalah menyatukan rumah tangga Kristen untuk senantiasa bersekutu bersama dengan jemaat yang lain. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun tidak dapat disangkal, kadangkala kita menemukan adanya keretakan rumah tangga Kristen yang tidak mampu lagi menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan atau tantangan-tantangan. Misalkan suami yang merasa bekerja dan bertanggung jawab sendiri, istri yang mengabaikan kewajibannya, masalah sosial ekonomi, adanya ketidakcocokan lagi, atau KDRT, bahkan adanya pihak ketiga atau orang ketiga, juga masalah anak-anak. Ini kadangkala memicu keretakan-keretakan sehingga terjadi kesalahpahaman di dalam rumah tangga anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika persoalan-persoalan di atas tidak mampu lagi diatasi, maka rumah tangga Kristen akhirnya berada di ujung tanduk dan tidak jarang terjadi perceraian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini dari ayat 10 sampai dengan 11. Rasul Paulus lebih menasihati mereka yang sudah menikah, namun dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangganya, mereka terancam untuk bercerai. Di sini Rasul Paulus menasihati agar masing-masing rumah tangga Kristen yang menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan atau dengan tanda kutip menghadapi keretakan rumah tangga, agar mampu menahan diri. Bagaimana caranya mencari solusi, jalan keluar agar persoalan yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan pikiran yang matang, yang kembali berlandaskan firman Allah seperti pertama kali rumah tangga tersebut dibentuk. Pada ayat ini Rasul Paulus melarang adanya perceraian dalam rumah tangga Kristen. Istri tidak boleh meninggalkan suaminya dan suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kalaupun sang istri lebih dahulu meninggalkan suaminya, maka ia tidak boleh kawin lagi. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih lanjut Rasul Paulus pada ayat 11 menyatakan dan menasehati kepada rumah tangga Kristen di Korintus untuk senantiasa menghadirkan Allah, memberi kesempatan pada Roh Kudus untuk berbicara dalam diri mereka, berdoa bersama sehingga diperoleh kedamaian untuk rujuk dan bersatu kembali. Lebih lanjut Rasul Paulus menyampaikan bahwa perkawinan merupakan dua tubuh yang telah disatukan dan disucikan, yang secara otomatis menjadi milik Allah, satu kesatuan yang suci dan kokoh. Hal ini berarti hidup suci atau hidup rukun
yang senantiasa harus mampu menjaga diri atau mengekang diri dari segala perilaku yang tidak senonoh. Selanjutnya, Rasul Paulus juga senantiasa mengingatkan jemaat agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya senantiasa menempatkan spiritualitas yang dimana menghadirkan Allah serta menghayati arti pentingnya bersekutu dengan Allah, membaca firman Allah secara bersama-sama. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sisi lain tak dapat disangkal bahwa dalam perjalanan bahtera rumah tangga anak-anak Tuhan sering terjadi salah paham, percekcokan yang mengarah pada kehancuran rumah tangga itu sendiri. Rasul Paulus minta agar semua dapat diselesaikan dengan damai dan jangan ada perceraian. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan baik di media elektronik maupun lewat internet, setiap saat kita dapat melihat adanya perceraian-perceraian yang terjadi, yang dalam hal ini kadangkala melibatkan rumah tangga anak-anak yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perceraian bukanlah suatu hal yang diharapkan. Bila merujuk pada kesatuan seorang dengan tubuh Kristus, maka kesatuan itu dimungkinkan terjadi dalam ruang iman dan penghayatan akan kasih Allah. Bila itu yang menjadi landasan perkawinan Kristiani, maka perkawinan akan memiliki ikatan yang erat sampai maut memisahkan, karena memiliki iman dan dorongan kasih yang begitu kuat. Ikatan karena iman dan kasih akan memunculkan harapan yang kuat untuk tetap bersatu, rukun, damai, harmonis dalam menatap hari depan, berjalan bersama Yesus Kristus Sang Jurumudi. Sebagai anggota gereja, kita turut bergumul bila berjumpa dengan bayangan perceraian, keretakan rumah tangga dalam rumah tangga anak-anak Kristen. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saya senantiasa mendambakan rumah tangga yang langgeng, rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang harmonis, penuh damai sejahtera. Namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kita, Bapak, Ibu, dan saya kadangkala menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan, tantangan, rintangan, hambatan yang kadangkala mengarahkan kepada perpecahan rumah tangga kita. Namun Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita mengingat bahwa rumah tangga kita adalah rumah tangga yang dilandasi di mana Yesus Kristus sebagai nakhoda jurumudi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Dengan senantiasa menghadirkan Allah ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, apakah itu persoalan mengenai persoalan sosial ekonomi, pekerjaan, anak-anak, dan penyakit dan lain sebagainya. Jika kita senantiasa menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita,
Saya yakin dan percaya semua persoalan, semua tantangan, semua rintangan kita mampu lewati bersama dengan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, juga firman Tuhan ini disampaikan kepada muda-mudi yang ingin membentuk rumah tangga yang baru. Harus dipahami dengan sebaik-baiknya bahwa rumah tangga Kristen adalah rumah tangga di mana Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Oleh dan sebab itu, memasuki rumah tangga bukan hal yang mudah, bukan hal yang main-main, tetapi hendaknya dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Dengan firman Tuhan pada malam hari ini, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di sini Rasul Paulus walaupun dia tidak menikah, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan, ia mampu menyampaikan wejangan kepada jemaat di Korintus yang pada saat itu sedang dalam pergumulan karena masalah pernikahan atau masalah rumah tangga. Oleh dan sebab itu firman Tuhan yang sampai kepada kita semua, buat saya dan buat Bapak Ibu pada malam hari ini, jadikanlah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Setiap menghadapi persoalan, yang utama adalah hadirkanlah Tuhan dengan senantiasa bergumul bersama Tuhan, membaca firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita dan kita berlakukan firman Tuhan yang kita dengarkan. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus, biarlah kiranya tinggal bersama menyertai rumah tangga anak-anak Kristen dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.